Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Baik, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Id Mubarak. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, tetap melaksanakan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik rekan-rekan, pada pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan sosiologi. Topik kita pada hari ini adalah modernisasi ekologi. Ya, jadi topik kita adalah krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Nah, dalam skenario perkuliahan, kami minta sebelum kuliah ini sudah mengakses PowerPoint pokok bahasan 11 ini di laman KOS IPB HID, membacai memaham pokok bahasan PPT pokok bahasan 11. Kemudian di dalam kuliah kita pada pagi hari ini selama 15 menit ya. Tahap pertama kita sama-sama menyimak video materi perkuliahan bagian 1, bagian 2 dan bagian 3, nanti saya tayangkan. Kemudian setelah itu selama 30 menit kami minta Anda dalam kelompok masing-masing mengerjakan tugas terstruktur ya, berupa menuliskan esai singkat 1 halaman A4 ya. Mengenai pertama, krisis ekologi apa yang paling Anda rasakan saat ini? Sebutkan penyebab dan dampaknya. Jadi nanti Anda sudah lihat di dalam materi perkuliahan apa saja yang maksud dengan krisis ekologi, kemudian apa penyebab dan apa dampaknya. Kemudian yang kedua, praktek-praktek readaptasi melalui modernisasi ekologi apa yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi dampak krisis tersebut. Nah, tugas tersebut nanti dikumpulkan ya, paling lambat nanti malam itu dikumpulkan, tapi setelah kita 30 menit, selama 30 menit nanti ada beberapa kelompok yang akan saya tunjuk untuk menjelaskan, memaparkan apa saja krisis ekologi yang dialami, apa faktor penyebab dan dampaknya, dan apa praktek readaptasi yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu kita bagian akhir mendiskusikan melalui Zoom ya, tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Baik, rekan-rekan, bisa difahami apa yang saya jelaskan tadi? Oke ya, kalau begitu, apakah Anda sudah bisa mengisi daftar hadir? Halo? Ini saya lagi cek, Pak. Oke, sudah bisa? Belum ya? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Oke, nanti saya siapkan. Mari kita mulai. Saya akan memaparkan tentang perkuliahan kita selama yang pertama. Apakah terlihat rekan-rekan? Topik kuliah sosiologi kali ini adalah belum ke YouTube-nya, Pak. dan pola adaptasi ekologi. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan dipaparkan terkait masyarakat dan pola adaptasi ekologi. Pertama, pengertian modernisasi ekologi. Kedua, latar historis modernisasi ekologi dan readaptasi dalam modernisasi ekologi. Dan yang ketiga, berbagai praktek-praktek readaptasi dalam modernisasi ekologi. Untuk memahami modernisasi ekologi, maka kerangka dasar yang harus dimengerti adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya. Manusia dan kebudayaannya merupakan faktor yang inherent tersendiri di satu sisi, di sisi yang lain berhubungan dengan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini ada unsur-unsur biotik atau unsur-unsur hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan yang berinteraksi secara timbal balik dengan unsur-unsur yang tak hidup atau yang disebut unsur-unsur lingkungan hidup dengan lingkungan manusia atau manusia sebagai makhluk biologis dan kebudayaannya terjadi secara timbal balik. Inilah yang disebut dengan ekologi manusia. Sedangkan
modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke kehidupan yang lebih maju, lebih modern, dan lebih makmur berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya, modernisasi juga membawa pengaruh negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, degradasi hutan dan laut, bahkan hingga kerusakan ozon dan perubahan iklim. Dengan kata lain, modernisasi merupakan faktor pendorong utama timbulnya krisis ekologi. Krisis ekologi mengakibatkan berubahnya proses-proses sosial dan perubahan sosial di kalangan masyarakat. Misalnya, konflik sosial antar pihak terjadi akibat pencemaran dan perubahan sosial akibat perubahan iklim. Sehingga modernisasi ekologi merupakan upaya adaptasi ulang atau disebut dengan readaptasi antara masyarakat Bapak, videonya belum terhadap lingkungan hidupnya melalui cara-cara menggunakan ilmu pengetahuan modern dan teknologi maju, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan, daya dukung lingkungan alam meningkat, dan pada akhirnya pembangunan berkelanjutan mewujud. Ada dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi ekologi. Dampak positifnya adalah perubahan nilai, norma, dan rasional, kemudian menjadi rasional. Dampak positif berikutnya berkembang pengetahuan dan teknologi secara luar biasa yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Tetapi dampak negatifnya juga perlu dipertimbangkan dan dimitigasi. Contohnya apa? Pola hidup masyarakat menjadi konsumtif, hubungan antar manusia menjadi individualis, kesenjangan sosial makin tinggi, bahkan kriminalitas semakin meningkat sebagai akibat dari sikap hidup yang konsumtif, sikap hidup yang individualis, kurang adanya kerjasama, dan hubungan relasi kekeluargaan semakin menipis. Mohon maaf Pak, izin masuk. Videonya belum terlihat Pak. Oh gitu ya? Tidak terlihat videonya? Iya Pak, masih di laman Word. Oke, saya coba lagi ya, saya cek ya, tunggu dulu ya. Bapak, apa boleh saya bantu? Latar historis munculnya teori modernisasi ekologi dimulai pada tahun 1970-an. Penelitian sosiologi dan ilmu politik di Barat yang terkait dengan masalah lingkungan hidup memfokuskan untuk mengetahui akar masalah lingkungan hidup di negara-negara industri, seperti gagalnya lembaga-lembaga modern. Rekan-rekan, apakah terlihat tadi? Belum, Pak. Belum di share screen, Pak. Belum, Mbak. Bapak, Ya. apa perlu saya bantu? Kalau Anissa bisa share screen? Bisa Bapak, sebentar. Oke, Bapak. silakan Anissa saja. Anissa saja ya, share screen ya. Topik kuliah Sosiologi kali ini adalah masyarakat dan pola adaptasi ekologi. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan dipaparkan terkait masyarakat dan pola adaptasi ekologi. Pertama, pengertian modernisasi ekologi. Kedua, latar historis modernisasi ekologi dan readaptasi dalam modernisasi ekologi. Dan yang ketiga, berbagai inisiatif dan praktek-praktek readaptasi melalui modernisasi ekologi. Untuk memahami modernisasi ekologi, maka kerangka dasar yang harus dimengerti adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya. Manusia dan kebudayaannya merupakan faktor yang inherent tersendiri di satu sisi, di sisi yang lain berhubungan dengan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini ada unsur-unsur biotik atau unsur-unsur hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan yang berinteraksi secara timbal balik dengan unsur-unsur yang tak hidup atau yang disebut dengan unsur abiotik. Unsur-unsur lingkungan hidup
dengan lingkungan manusia atau manusia sebagai makhluk biologis dan kebudayaannya terjadi secara timbal balik. Inilah yang disebut dengan ekologi manusia. Sedangkan modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke kehidupan yang lebih maju, lebih modern, dan lebih makmur berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya, modernisasi juga membawa pengaruh negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, degradasi hutan dan laut, bahkan hingga kerusakan ozon dan perubahan iklim. Dengan kata lain, modernisasi merupakan faktor pendorong utama timbulnya krisis ekologi. Krisis ekologi mengakibatkan berubahnya proses-proses sosial dan perubahan sosial di kalangan masyarakat. Misalnya, konflik sosial antar pihak terjadi akibat pencemaran dan perubahan sosial akibat perubahan iklim. Sehingga modernisasi ekologi merupakan upaya adaptasi ulang atau disebut dengan readaptasi antara masyarakat industri terhadap lingkungan hidupnya melalui cara-cara menggunakan ilmu pengetahuan modern dan teknologi maju, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan, daya dukung lingkungan alam meningkat, dan pada akhirnya pembangunan berkelanjutan mewujud. Ada dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi ekologi. Dampak positifnya adalah perubahan nilai, norma, dan sikap terutama dari yang irasional kemudian menjadi rasional. Dampak positif berikutnya berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi secara luar biasa yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Tetapi dampak negatifnya juga perlu dipertimbangkan dan dimitigasi. Contohnya apa? Pola hidup masyarakat menjadi konsumtif, hubungan antar manusia menjadi individualis, kesenjangan sosial makin tinggi, bahkan kriminalitas semakin meningkat sebagai akibat dari sikap hidup yang konsumtif, sikap hidup yang individualis, kurang adanya kerjasama, dan hubungan relasi kekeluargaan semakin menipis. Latar historis munculnya teori modernisasi ekologi dimulai pada tahun 1970-an. Penelitian sosiologi dan ilmu politik di Barat yang terkait dengan masalah lingkungan hidup memfokuskan untuk mengetahui akar masalah lingkungan hidup di negara-negara industri, seperti gagalnya lembaga-lembaga modern dalam menangani masalah lingkungan hidup atau krisis ekologi. Latar gerakan timbulnya protes lingkungan adalah kapitalisme sebagai penyebab krisis lingkungan, serta sikap dan perilaku yang menjadi penyebab masalah lingkungan. Pada tahun 1980-an, konsep modernisasi ekologi diperkenalkan dalam suatu studi yang diperuntukkan bagi The Berlin Science Center. Kemudian, pada tahun 1990-an, ilmuwan sosial di Eropa merubah fokus penelitian ke arah memahami reformasi lingkungan hidup, sehingga modernisasi ekologi muncul menjadi ilmu sosial tentang reformasi lingkungan hidup. Sejak diperkenalkan oleh Martin Janicke dan Joseph Huber sekitar tahun 1980 dan kemudian dikembangkan sebagai teori sosial oleh Arthur Moll dan Gerd Sparkern pada tahun 1990-an, modernisasi ekologi muncul sebagai konsep yang paling tangguh, terkenal paling baik, paling banyak digunakan, disitasi secara luas, dan senantiasa diperdebatkan di berbagai literatur dan forum akademik. Para politisi dan regulator menggunakan modernisasi ekologi sebagai bingkai untuk program reformasi lingkungan di berbagai negara maju, termasuk di Jerman, Belanda, Inggris, Australia, dan Cina. Pengaruh teori modernisasi ekologi dalam bentuk readaptasi. Semua limbah industri diolah di instalasi pengolahan air limbah atau ujung pipa. Kini ia diperlakukan terhadap limbah dilakukan di setiap titik proses, sejak bahan mentah hingga akhir produksi. Bahkan sekarang from cradle to cradle. Semula,
Pengendalian pencemaran dilakukan dengan menerbitkan peraturan atau kebijakan yang bersifat atur kendali. Kini diperkaya dengan mekanisme atur diri sendiri melalui dorongan instrumen pasar. Semula, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kini cenderung berubah menjadi sukarela. Bahkan sikap industriawan yang semula resisten dan menolak menjadi proaktif dan kreatif terhadap lingkungan hidup. Semula pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sendiri-sendiri, sekarang bergeser ke cara pengelolaan lingkungan yang bersifat membangun jaring kerjasama. Semula pengelolaan lingkungan hidup dipandang sebagai suatu hal yang bersifat instrumental, misal cukup ditangani oleh teknologi pengolahan limbah. Kini pengolahan lingkungan hidup berubah menjadi instrumental dan fundamental. Misalnya berubahnya kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungan hidup. Beberapa pergeseran pandangan di Eropa Barat dan Amerika Serikat sebelum tahun 1980-an dan setelah 1980-an. Sebelum tahun 1980-an, pengelolaan lingkungan umumnya dipandang sebagai biaya yang harus dihindari dan mengurangi competitive advantage. Sesudah tahun 1980-an, biaya untuk pengelolaan lingkungan dipandang sebagai investasi masa depan, bahkan meningkatkan competitive advantages. Sebelum tahun 1980-an, sikap industriawan, defensif, resisten, bahkan lari dari berbagai klaim cenderung untuk sengketa dengan masyarakat. Namun, setelah tahun 1980-an, terdapat perubahan sikap para industriawan. Mereka menjadi proaktif, kreatif, tumbuh ecologically conscious management, bahkan bekerja sama dengan gerakan akar rumput. Sehingga dengan menghijaukan proses industrialisasi, maka modernisasi ekologi tidak memandang masalah lingkungan hidup sebagai ancaman terhadap bisnis dan industri, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Modernisasi ekologi menjadi aksi dan praksis readaptasi yang dimulai dari diri sendiri, komunitas, organisasi, dan entitas global dalam merespon krisis ekologi kontemporer. Berbagai praktek readaptasi melalui modernisasi ekologi di tingkat proyek, industri, atau bisnis, misalnya ekolabel, sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, yang paling populer sekarang ini rejim sertifikat ISPO ataupun RSPO yang merupakan bagian dari praktek-praktek readaptasi dalam modernisasi ekologi. Aneka praktek readaptasi dalam modernisasi ekologi di tingkat industri misalnya dilakukan oleh Xerox Corporation, Minnesota Mining and Manufacturing, Gillette, Ben & Jerry's Homemade Ice Cream, dan lainnya yang terbukti mampu melakukan penghematan yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan. Contoh yang paling banyak dan cukup populer di masyarakat misalnya The Body Shop. Body Shop sebagai perusahaan kosmetik, dia lebih banyak menawarkan aspek kesehatan dibandingkan glamor. Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan fair trade dalam proses bisnisnya, no animal taste, dan buat konsumen bahkan barang-barang habis pakai bisa dikembalikan ke perusahaan untuk ditukarkan dengan poin dan kemudian poin tersebut bisa dibelanjakan kembali untuk membeli produk-produk sejenisnya. Berbagai inisiatif dan praktek readaptasi modernisasi ekologi bisa dilakukan oleh Anda dan kita semua sehari-hari. Misalnya kita membawa tumbler untuk air minum sehari-hari. Contoh lain lagi, kita bisa membawa goodie bag ketika belanja sehari-hari sehingga kita bisa mengurangi sampah plastik yang beredar di muka bumi ini.
Atau hal yang lain, ketika kita membelanjakan makanan yang akan dibungkus, kita bisa membawa tempat makanan sendiri dan kemudian kita bawa pulang. Tidak menggunakan styrofoam ataupun plastik. Melakukan hemat energi dengan mematikan lampu yang tidak kita gunakan atau mencabut stop kontak ketika kita sedang men-charge handphone kemudian sudah digunakan dan lain sebagainya, itu merupakan contoh-contoh sederhana yang real, yang konkret dalam keseharian kita sebagai bentuk readaptasi dalam modernisasi ekologi. Pilihan lain misalnya ketika kita bertransportasi, apakah memilih untuk jalan kaki atau menggunakan sepeda atau menggunakan sepeda motor atau menggunakan moda transportasi publik seperti kereta api atau angkot misalnya, atau kita memilih kendaraan pribadi yang boros energi. Itu adalah pilihan kita masing-masing sebagai bagian dari readaptasi dalam modernisasi ekologi. Tentu memilih jalan kaki atau bersepeda itu adalah bentuk yang paling ekologis. Sehingga kita semua menantang, apa bentuk readaptasi yang telah Anda lakukan sehari-hari? Jangan cuma wacana hemat energi dan lindungi bumi. Perubahan sosial menuju keberlanjutan umat manusia di muka bumi ini ditentukan dan berawal dari Anda, tentu melalui aksi kolektif bersama komunitas dan masyarakat. Lakukan readaptasi. Baik, rekan-rekan, kita sudah sama-sama melihat atau menonton, menyimak dan mendengarkan. Terima kasih Mbak Anissa tentang bagaimana krisis ekologi dan modernisasi ekologi, ya. Dijelaskan oleh Ibu Dr. Rina Mardiana. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Jadi 30 menit ke depan kami minta Anda dalam kelompoknya masing-masing bisa berdiskusi untuk menetapkan sebenarnya apa sih krisis ekologi yang Anda hadapi, ya. Kalau sudah Anda identifikasi krisis ekologi itu, apa faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana dampaknya. Coba Anda diskusikan. Kemudian yang kedua, dari krisis ekologi itu apa saja readaptasi atau upaya-upaya penanggulangan dengan berbasiskan pada modernisasi ekologi yang telah dilakukan. Nah, nanti saya minta ada beberapa kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah difahami dari krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Baik, rekan-rekan, 30 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada Anda di dalam kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Nanti akan saya tunjuk kelompok mana saja yang akan mempresentasikan atau memaparkan apa saja krisis ekologi, faktor penyebab dan dampaknya, dan kemudian apa bentuk-bentuk readaptasi melalui modernisasi ekologi yang dilakukan. Bisa Anda tampilkan dalam PowerPoint ya, 1-2 slide ya. 2 slide lah tampilkan dalam PowerPoint. Kemudian nanti setelah perkuliahan ini bisa Anda tulis jadi satu halaman, dikumpulkan dalam IPB, kos IPB. Gitu, ada pertanyaan rekan-rekan? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Udah cukup, Pak. Oke, kalau begitu silakan Anda diskusi 30 menit. Nanti pukul 10 kita berjumpa lagi di dalam Zoom ini ya. Silakan Anda berdiskusi. Zoom ini tetap berlangsung saja, jangan ditutup seperti biasa. Begitu Mbak Anissa ya, tolong nanti kita difasilitasi. Silakan rekan-rekan mahasiswa 30 menit ke depan Anda dalam kelompok berdiskusi untuk tadi dengan 2 topik tadi yang saya paparkan. Silakan. Teman-teman, apa mau dibantu untuk breakout room? Boleh, Ibu. Ada berapa kelompok ya? 13 katanya. Baik, sebentar.
Silakan bisa join ke room masing-masing ya teman-teman. Mohon maaf Kak, saya izin masuk. Teman-teman yang belum bisa send ke dalam kelompok masing-masing, kenapa ya? Kapunten izin masuk, saya Supriyadi di oh ini udah ada yang invite Kak. Ini nggak ada di sebelumnya Kak. Iya, kalau pakai handphone biasanya nggak ada. Silakan teman-teman yang lain join. Halo Mbak Anissa.
Iya, Bapak. Itu room itu sesuai dengan kelompok ya? Iya, Bapak. Mereka bisa memilih masing-masing untuk sesuai dengan kelompoknya, Bapak. Kelompok 1 itu berarti room 1 ya? Iya. Oke, makasih. Sama-sama, Bapak. Mohon maaf Kak. Di punya Lapi kok belum muncul. Labik dari handphone ya? Laptop Kak. Ya udah, boleh kasih tahu saya di kelompok berapa, Labik? 2. Oke. Silakan, Labik.
Halo, ini Raden Haikal kok belum masuk ke kelompok ya? Elai Novita, Nada Farhana.
Oke.
Baik, rekan-rekan, ini belum masuk semua ya, baru 32 orang yang masuk ini. Kita tunggu yang lain. Baik, kita mulai saja sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk ke Zoom Meet kelas sosiologi. Saya tawarkan kepada 14 kelompok, siapa yang mau, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 sampai 14, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1, Pak. Boleh Pak, kelompok 1, Pak. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dio dan kawan-kawan ya, kelompok 1. Oke. Ya, Pak. Silakan. Siapa yang presentasi ini? Ilham. Baik, Pak. Boleh, Pak. Siapa yang presentasi? Saya, Pak, dan teman-teman nanti juga dibagi. Oke, gantian. Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahlan Sahgulton, Amira Zahra, Jo Hilmi Fauzan, Eti Ariska, Ilhan Bazlin, Jazilatul Funun, Tari Yuliat Tilova, dan Nifrita Fajriah akan menjelaskan tentang krisis ekologi. Krisis ekologi yang kami rasakan, krisis ekologi yang kami rasakan ada beberapa hal yang sangat menurut kami merupakan krisis ekologi yang sering kita rasakan akhir-akhir ini. Yang pertama ada banjir. Banjir yang diakibatkan oleh limbah-limbah pabrik, sampah-sampah plastik yang dibuang oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab di sungai, yang mengakibatkan penyumbatan sungai, dan sungai-sungai yang seharusnya diisi dengan air bersih, ikan-ikan yang hidup di sungai dengan bahagia, tapi dipenuhi oleh sampah-sampah plastik dan limbah-limbah pabrik, sehingga menghambat aliran sungai dan mengakibatkan banjir yang dapat meresahkan masyarakat dan mengotori lingkungan. Lalu yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, kebiasaan masyarakat yang lebih memilih transportasi pribadi daripada transportasi umum yang lebih praktis dan menyelamatkan lingkungan. Sehingga oleh penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan mengakibatkan pencemaran udara dan seharusnya udara yang bersih dan kita dapat menghirup udara yang segar menjadi tidak segar dan tidak bersih gara-gara penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Lalu hutan yang gundul diakibatkan oleh penebangan tanpa melakukan reboisasi. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi hutan yang tidak melakukan penanaman kembali atas apa yang mereka ambil dari hutan. Selain hutan yang gundul yang akan menyebabkan beberapa masalah lingkungan di kedepannya seperti terjadi longsor, terjadi berkurangnya daerah resapan air di hutan, dan berkurangnya habitat tanaman di hutan. Lalu krisis ekologi selanjutnya akan diteraskan oleh Tari. Kepada Tari, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan krisis ekologi yang kami rasakan yang keempat, yaitu kekeringan. Kekeringan ini sering terjadi karena kurangnya curah hujan yang rendah yang disebabkan karena kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak tanaman ataupun tumbuhan yang mati karena tidak sesuai dengan suhu atau kekurangan air. Yang selanjutnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi karena pemanasan global. Mungkin dampaknya sudah kita rasakan saat ini, seperti panas yang berlebihan, suhu udara yang sangat tinggi, dan dampaknya berbahaya bagi para penghuni bumi seperti kita semua. Secara langsung, peningkatan suhu membuat es atau gletser di kutub bumi meleleh. Es itu meleleh menjadi air di lautan, lalu kenaikan permukaan air laut membuat tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut.
Dan yang terakhir yaitu kerusakan dan pencemaran laut. Krisis ekologi ini disebabkan karena banyaknya tangan-tangan nakal manusia yang masih tidak memikirkan apa dampak yang dilakukannya terhadap lautan, seperti memakai peledak dalam menangkap ikan. Hal ini sangat berbahaya dan juga bisa menghancurkan biota-biota laut dan juga ekosistemnya. Dan juga tumpahan minyak serta banyak yang seperti kita lihat sekarang, sangat banyak di lautan sampah-sampah plastik yang sangat susah untuk terurai, tetapi masih saja dibuang ke lautan. Sekian, terima kasih. Baik, ini untuk praktik readaptasi yang kami diskusikan. Pertama, kita membawa tote bag, tumbler, kotak makan, atau sedotan stainless saat keluar rumahnya. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau bungkusan dari makanan. Selanjutnya, kita mengumpulkan sampah plastik dan mengirimkannya ke perusahaan replik agar diubah menjadi pavers ataupun blok. Itu kayak ini loh, kayak balok-balok buat rumah. Terus kita menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki ketika berpergian tidak jauh. Kita juga menanam pohon di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niftira. Oke, baik. Praktik adaptasi yang selanjutnya kami lakukan itu kita menghemat penggunaan air dengan mematikan aliran air dari keran. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan, kita mematikan air itu. Kemudian mematikan listrik pada siang hari, kemudian mengurangi penggunaan AC. Pada siang hari ya kita mungkin bisa mengurangi penggunaan AC, kemudian mengurangi penggunaan kertas dengan menggantinya kita menulis di notepad digital, kan udah ada sekarang. Kemudian mencabut charger HP atau stop kontak setelah digunakan. Terima kasih. Baik, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau saya boleh bertanya pada kelompok 1 tadi ya, misalnya tadi kan sudah dipaparkan tentang ada krisis ekologi tentang pemanasan global ya, perubahan iklim ya, climate change ya, perubahan iklim. Bisakah ditunjukkan apa penyebabnya menurut kelompok Anda terjadi perubahan iklim itu? Bisa kelompok 1? Ilhan, Tari, dan kawan-kawan bisa menjawab kira-kira? Baik Pak, dari yang kami diskusikan tadi secara berkelompok. Mira ya, silakan. Iya, dari yang kita diskusikan tadi secara berkelompok kami memikirkan bahwa hal tersebut terjadi karena misalnya kita menggunakan AC Pak, jadi ada lapisan ozon yang bolong, terus juga kita menggunakan parfumnya secara berlebihan, di mana itu ada kandungan-kandungan senyawa kimia yang bisa juga berpengaruh pada ozon, begitu Pak. Amira, kalau climate change itu yang terjadi dan itu penyebabnya, dampaknya apa kira-kira yang bisa kelompok Anda identifikasi? Baik Pak, mungkin dengan perubahan iklim ini khususnya pertama isu-isu yang seperti glaster-glaster es yang meleleh di lautan, jadi gelombang di lautannya menjadi tinggi gitu Pak, jadi bisa nanti efeknya ke pantai itu dia bisa jadi pasang terus gitu Pak. Bisa juga permukaan air laut semakin meningkat sekarang ya, itu kan ya, benar, Pak. Hingga banyak daratan yang terganggu, lahan-lahan pertanian, pemukiman, dan secara sosiologi pola-pola interaksi kehidupan masyarakat juga berubah ya dengan seperti itu. Nah, kalau kita melihat climate change sebagai satu krisis ekologi dengan faktor penyebab dan dampaknya seperti itu, apa readaptasi yang khas untuk climate change kira-kira di kelompok 1? Amira, silakan. Ada teman-teman yang lain? Mungkin kalau yang kita jabarkan tadi mungkin poin-poinnya terlalu banyak ya Pak, tapi kita mungkin lebih menekankan di mana kita itu mengurangi penggunaan plastik karena itu dampaknya sangat besar kan. Jadi kita melaksanakan program Go Green loh Pak. Jadi kita mengedepankan hal-hal yang setidaknya kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dan kita menggunakan barang yang bisa didaur ulang gitu Pak. Oke.
Nah, kan kalau itu dianggap sebagai suatu readaptasi berdasarkan modernisasi ekologi adalah bagaimana bentuk-bentuk readaptasi berbasiskan ilmu pengetahuan ya dan ilmu inovasi. Nah, dalam konteks tadi Anda penggunaan plastik dari sisi basis ilmu pengetahuan seperti apa itu kira-kira, Amira? Maksudnya berarti ini ya Pak, kayak gimana? Berarti plastiknya apa dampaknya plastik sampai tidak digunakan gitu kah Pak? Kan gini, kan yang dimaksud dengan readaptasi itu atau modernisasi ekologi itu adalah bagaimana kita melakukan readaptasi berbasiskan pada ilmu pengetahuan atau sains dan inovasi-inovasi gitu kan. Nah, kalau itu yang dilakukan tadi dengan penguasaan plastik, apa sebenarnya inovasinya gitu? Yang bisa Amira paparkan. Baik Pak, sejauh ini mungkin yang kami pikirkan inovasinya kan tadi kita sudah menyebutkan kalau ini loh Pak, ada zaman sekarang ini ada nih tote bag atau sedotan yang bisa dari stainless steel, terus juga apa namanya, kita mengurangi penggunaan kertas kan sekarang, apalagi di perkembangan teknologi ini apa-apa kita udah bisa menggunakan email, jadi kita udah nggak perlu ada lagi apa namanya, pengiriman surat seperti itu Pak. Oke, baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok mana yang mau presentasi? Silakan, kelompok yang lain. Halo. Kelompok 2, kelompok 5, Pak. Kelompok 5, Level dan kawan-kawan. Betul, Silakan, Pak. kelompok 5. Ya. Ya, baik, izinkan saya untuk share screen ya, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Rewel Ananieli Dusire, Rizky Yudo Purwantoro, Rabiza Magfira Anderin, Sarah Azahra, Nurul Mutmaima, Risma Hermila, dan Ahmad Rukyat Afif, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait krisis ekologi yang kami rasakan, penyebabnya, serta metode readaptasi yang perlu dilakukan untuk memitigasi permasalahan tersebut. Tentunya ada banyak sekali krisis ekologi yang bisa kita diskusikan ya teman-teman, namun untuk kesempatan kali ini kami hanya mengangkat 4 isu yang kami rasa perlu untuk dijawab sekarang. Yang pertama ialah krisis yang disebabkan oleh faktor abiotik. Krisis yang kami maksud di sini ialah perubahan iklim yang menyebabkan banyak sekali permasalahan di dalam lingkungan kita, seperti lebih sering terjadinya cuaca ekstrim, lalu naiknya permukaan laut, perubahan perilaku dalam ekosistem, peningkatan prevalensi spesies invasif seperti alga merah di lautan, pergeseran hutan dari yang asalnya penyerap karbon dan sumber karbon menjadi lahan kosong, pengasaman laut, gangguan siklus air, dan banyak sekali hal yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Yang kedua ialah isu pemanasan global terkait efek rumah kaca. Kalau kita sering melihat berita, teman-teman, kita pasti sering sekali mendengar isu-isu tentang banjir atau heat wave yang disebabkan oleh pemanasan global ini, khususnya di daerah Delta Asia, yaitu Bangladesh, India, dan juga Rusia, dan sebagainya. Dan juga pemanasan global ini menyebabkan banyak fenomena yang kurang menyenangkan ya di lingkungan kita, seperti multiplikasi fenomena cuaca ekstrim yang dari sebelumnya tidak terlalu berdampak sehingga sekarang memiliki dampak yang besar, serta perubahan sifat dan kuantitas sumber makanan yang disebabkan oleh pemanasan global yang mempengaruhi proses produksi dan konsumsi makanan. Yang ketiga ialah isu polusi udara. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, polusi udara ini memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, serta menyebabkan pemanasan global, hujan asam, dan juga penipisan lapisan ozon. Yang keempat ialah isu krisis air. Krisis air juga memberikan dampak yang buruk seperti kelaparan, menurunnya standar kehidupan, kerusakan ekosistem, munculnya penyakit, dan sebagainya. Keempat isu ini kami angkat karena isu-isu tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia
yang kurang ramah lingkungan. Sehingga metode praktik readaptasi yang kami ajukan ialah untuk mengubah gaya hidup manusia tersebut, seperti misalnya mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan alternatif lain, terus mengganti plastik belanja dengan tas belanja, mengganti sedotan plastik dan sedotan kertas. Selain itu juga kami juga mengajukan gaya hidup advokasi khususnya yang mendukung penghijauan lingkungan seperti kegiatan gerakan-gerakan sosial Car Free Day, kampanye Earth Hour, dan juga penggunaan tumbler. Kami percaya bahwa metode readaptasi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi apabila kita lakukan bersama dengan jumlah orang yang banyak, kami percaya hal ini dapat mengubah atau memperbaiki isu-isu krisis ekologi yang kami sebutkan sebelumnya. Sekian teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Tadi Rehwel sudah mempresentasikan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman di kelompok yang lain mengomentari, bertanya, atau berpendapat terhadap presentasi kelompok 5. Silakan. Dari kelompok lain, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, sampai kelompok 14 ada komentar terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5 tadi diwakilkan oleh Rehwel. Silakan. Izin bertanya, Pak. Mas. Iya, dari kelompok berapa ya, Dimas? Dari kelompok 13, Pak. Oh, 13. Silakan Dimas. Ke Rehwel ya dan kawan-kawan. Ya. Sebelumnya saya mengapresiasi hasil dari kelompok 5. Ini sangat bagus yang diangkat. Tapi hal yang ingin saya tanyakan adalah, ini mungkin secara umum juga buat teman-teman. Kira-kira nih, kalau misalkan campaign green, go green, kemudian climate change dan sebagainya, ini memang sudah disiarkan atau mungkin sudah didengungkan dengan kita, itu sudah lama banget. Akan tetapi bisa kita lihat pada kenyataannya sekarang, bahwasanya itu sangat sedikit sekali yang melaksanakannya. Nah, ini kira-kira kalau menurut saya itu karena kurangnya hal yang mengikat kepada masyarakat. Jadi apa sih yang membuat masyarakat itu mau untuk ikut kampanye ini gitu? Apa insentif ataupun apa timbal balik yang mereka dapat tuh mereka belum bisa merasakannya. Nah, kira-kira yang saya tanyakan adalah apa sih yang mungkin bisa jadi hal yang dapat menarik dari minat masyarakat sendiri untuk ikut green campaign ataupun go green ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dimas. Silakan Rehwel dan kawan-kawan, ada yang ingin merespon pertanyaan Dimas tadi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dimas atas pertanyaan bagusnya. Kami juga setuju dengan pernyataan Dimas sebelumnya bahwa meskipun ada banyak sekali campaign Go Green yang sudah dilakukan, tapi rasanya sangat sulit sekali ya untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk menjalani pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan kami rasa hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran campaign Go Green tersebut untuk memaparkan secara rinci dan jelas kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sehingga masyarakat merasa bahwa hal-hal yang diadvokasikan oleh kampanye Go Green ini masih belum terlihat serius sehingga dibutuhkan perubahan yang besar. Sehingga kami merasa bahwa untuk kedepannya agar campaign ini bisa berhasil, kami rasa campaign Go Green harus menyertakan penggambaran-penggambaran mengenai dampak-dampak yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara lebih nyata, sehingga masyarakat merasakan adanya urgensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada akhirnya menarik hati mereka untuk mengikuti kampanye ini, bahkan merubah gaya hidup mereka menjadi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Mungkin teman-teman lain dari kelompok 5 ada yang memiliki jawaban lain, silakan. Silakan teman lain dari kelompok 5 merespon pernyataan dan pertanyaan dari Dimas. Teman-teman dari kelompok 5 silakan. Kelompok 5 ini kan ada Ramiza, ada Risma, Ahmad, Rizky, Sarah, Azahra,
Risma, Ahmad Rufiat, Ramiza, Rizky, Sarah Azhara, ada komentar? Oke, kalau tidak ada, silakan rekan-rekan lain masih mengomentari kelompok 5. Tadi sudah Dimas, ada yang lain? Abednego, Victor? Ya, silakan Victor. Victor dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 12, Pak. 12, silakan. Jadi tuh saya mungkin pengen bertanya langsung kepada kelompok 5, ya Revel kelompok 5 ya. Jadi kayak krisis ekologi tuh yang pertama mungkin secara luas tuh kayak global warming gitu. Jadi yang kayak emisi gas yang membuat pemanasan global, terus naiknya permukaan air karena pencairan dari glasier atau gunung es gitu, jadi menambah permukaan air laut. Tapi di satu arah tuh suatu daerah tuh ada yang kekeringan gitu. Jadi di sini ada dua sisi koin yang mungkin sama-sama menimbulkan masalah gitu. Yang satu kelebihan air, tapi yang satu kekurangan air gitu. Nah, saya masih bingung kenapa bisa ada hal tersebut bersamaan gitu loh. Itu aja sih menurut saya dan pertanyaan saya. Ya, silakan kelompok 5, Revel dan kawan-kawan menjawab pernyataan Abednego Victor. Ya baik, terima kasih Saudara Abednego Victor atas pertanyaannya. Kami juga sebagai kelompok 5 menyadari bahwa pemanasan global ternyata memiliki dampak yang sangat luas ya, bahkan dampak yang kita rasa cukup aneh gitu untuk terjadi. Di satu sisi ada daerah yang kelebihan air dan di sisi lain ada juga daerah yang kekurangan air. Namun untuk menjawab pertanyaan ini kami merasa bahwa dibutuhkan data-data saintifik agar jawaban yang kami berikan tidak hanya berdasarkan asumsi saja, tapi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan begitu ya. Dan sepertinya untuk menjawab pertanyaan ini kami kelompok 5 perlu untuk mendiskusikannya lebih lanjut ya untuk mendapatkan jawaban yang bagus dari pertanyaan ini. Mungkin teman-teman lain atau Bapak bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan ini, Pak. Terima kasih. Dari rekan-rekan kelompok 5 ada yang mau menjawab dari pertanyaan Victor? Silakan teman-teman dari kelompok 5. Sebenarnya ini menarik ya pertanyaan dari Abednego ini. Kalau kita lihat tadi kan dia mengatakan dengan global warming atau climate change itu menarik juga. Kita lihat di bumi ini ada daerah-daerah yang kelebihan air, tapi ada juga daerah-daerah yang kekurangan air. Yang tadi diangkat oleh kelompok 5, Revel dan kawan-kawan itu sebagai satu krisis ekologi. Nah, bagaimana ini dalam konteks krisis ekologi dan modernisasi ekologi? Tadi sudah kita bahas ya, penjelasan Ibu Rina, kemudian Anda membaca juga dari PowerPoint yang ada bahwa yang dimaksud dengan readaptasi dalam modernisasi ekologi itu adalah bagaimana ada pola-pola readaptasi berbasiskan sains ya, dan teknologi dan inovasi. Itu yang dibuat. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat pada pertanyaan Abednego Victor tadi, realitas ada satu kelompok atau masyarakat atau satu wilayah yang kelebihan air dan sedangkan yang lain tidak ada kekurangan air, inilah dalam perspektif sosiologi diperlukan suatu kerjasama, diperlukan suatu network, sehingga di dalam proses-proses modernisasi ekologi itu bukan tindakan-tindakan individual, yang diinginkan adalah tindakan-tindakan kolektif. Jadi ada collective action, aksi-aksi kolektif, kerjasama, seperti tadi Abednego menggambarkan ada yang kelebihan air, ada kekurangan air, ini harus dicarikan solusi, ya, berbasiskan saintifik. Ya, dengan ilmu pengetahuan, kemudian diterjemahkan sebagai teknologi dan inovasi, bagaimana ada network secara fisikal maupun network secara sosiologis, yang bentuk dasarnya di dalam konteks sosiologi adalah membangun aksi-aksi kolektif atau collective action, yang tidak pada skala individu, tetapi sudah skala komunitas, antar komunitas, bahkan sekarang kecenderungan yang dikembangkan adalah dengan berbasiskan bagaimana fenomena global. Itu yang dilakukan. Sehingga bisa kita lihat
ada bantuan dari negara-negara, masyarakat yang teknologinya sudah maju, kepada daerah-daerah yang tertinggal, yang tadi krisis air dan sebagainya. Dan ini yang menjadi penting di dalam perspektif sosiologi ketika kita berbicara tentang krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Bukan secara individual, perlu tindakan-tindakan kolektif atau yang kita sebut dengan collective action. Begitu Abednego ya, ini pertanyaan yang menarik menurut saya, dan ini harus kita pikirkan ya. Bagaimana readaptasi tadi, jangan-jangan itu hanya kelompok-kelompok tertentu, tetapi kerjasama antar kelompok, kerjasama antar komunitas, bahkan antar negara dalam konteks global itu menjadi penting untuk memecahkan persoalan yang realitasnya digambarkan oleh Abednego Vector tadi, ada yang kelebihan air, tetapi ada juga yang sangat kekurangan air. Itu, oke. Ada lagi rekan-rekan pada kelompok 5, pada kelompoknya Rafael dan kawan-kawan? Nah, kalau tidak ada, mari kita beri aplaus kepada kelompok 5 ya, yang sudah mempresentasikan diskusinya pada pagi hari ini. Oke, berikutnya kelompok mana yang mau presentasi? Silakan. Boleh Bapak, kelompok 12. Kelompok 12. Ismi ya? Baik, mungkin kelompok 2 Kelompok berapa ini? Halo, Audrey atau Iya Bapak, Ismi? kelompok 12. Kelompok 12, silakan kelompok 12. Silakan kelompok 12 bisa di share screen. Bisa di view, dibesarkan. Oke, dari awal kali ya. Oke, sudah. Siapa yang presentasi? Ismi ya? Iya Bapak. Silakan. Sebelumnya selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismi Mutmainah. Saya di sini mewakilkan kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang Yang pertama tentang krisis ekologi yang paling saya rasakan dan teman-teman saya rasakan. Yang pertama adalah krisis air, yang penyebabnya umumnya adalah karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga pasokan air tanah berkurang. Yang kedua, krisis pangan. Penyebabnya adalah umumnya penduduk bertambah dan persediaan atau lahan produktif berkurang sehingga harga kebutuhan pokok meningkat. Yang ketiga, perubahan iklim. Penyebabnya yaitu penggunaan air conditioner atau AC yang menyebabkan suhu di lingkungan menjadi lebih panas atau menjadi lebih tinggi. Yang keempat, banjir. Penyebabnya yaitu membuang sampah sembarangan sehingga membuat saluran air tersumbat dan berkurangnya lahan kosong berupa tanah sehingga berkurangnya kawasan resapan air. Yang kelima, polusi. Penyebabnya adalah peningkatan konsentrasi gas karbon hasil emisi dari kendaraan bermotor dan industri disertai dengan sedikitnya tumbuhan yang dapat mengubahnya menjadi oksigen. Selanjutnya, kita akan selanjutnya dengan adanya krisis-krisis tersebut dibutuhkannya yaitu praktik readaptasi melalui modernisasi ekologi, yaitu dengan melakukan yang pertama bank sampah, yaitu dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Yang kedua dengan hemat energi, yaitu dengan menggunakan token listrik atau listrik token, menggunakan peralatan elektronik seperlunya dan tidak boros. Yang ketiga, dengan hemat air, yaitu menggunakan pompa air apabila air dalam bak penampungan sudah hampir habis.
Yang keempat, menggunakan barang yang dapat didaur ulang atau dapat digunakan berkali-kali, seperti menggunakan tumbler atau eco bag. Yang kelima, reboisasi, yaitu dengan menanam pohon di pekarangan rumah. Yang keenam, mengurangi emisi, yaitu dengan menggunakan transportasi umum, mengurangi pemakaian kendaraan, dan mengurangi pemakaian kendaraan beremisi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Baik. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Ismi sudah mempresentasikan dari kelompok 12. Silakan teman-teman dari kelompok yang lain bisa merespon. Mari kita diskusikan ya tentang krisis ekologi, kemudian bagaimana praktek readaptasi yang tadi dikemukakan oleh kelompok 12. Ada Kevin Noval, Lintang, Abednego, Suci Sofia, Salmatuna Imah, Saiful Azhari, dan Ismi Mutmainah. Silakan kelompok-kelompok yang lain, anggota kelompok lain ada yang komentar atau merespon apa yang disampaikan oleh kelompok 12. Ada teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya mau bertanya pada kelompok 12 nih. Ya. Tolong Ismi dan rekan-rekan bisa merespon pertanyaan saya. Saya mau mengarah kepada krisis pangan. Ini kan termasuk suatu krisis ekologi yang tadi dipaparkan oleh kelompok 12. Sebenarnya bagaimana sih realitas krisis pangan ini yang terjadi di dalam masyarakat di aras yang paling bawah, paling mikro sampai pada makro global, ya, bagaimana realitasnya? Kemudian apa penyebab terjadinya krisis pangan? Ya, apakah memang pertambahan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pangan, atau ada penyebab-penyebab lain? Ya, kemudian apa dampaknya ya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks krisis ekologi? Nah, untuk krisis pangan ini apa readaptasi yang dilakukan? Ya, secara spesifik seperti apa? Silakan Ismi dan kawan-kawan untuk menjawab pertanyaan saya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar ya Pak, saya diskusikan dengan kelompok saya. Oke, silakan. Permisi Pak, nama saya Abed dari kelompok 12 ingin menjawab. Ya, silakan Victor. Ya, yang kita tulis di sini kan mengenai penduduk bertambah dan persediaan lahan produktif berkurang. Ya, mungkin ini salah satunya Pak. Jadi ya, nah, yang kalau itu yang Anda paparkan, sebenarnya apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya mungkin karena persediaannya Pak. Jadi dari sistem kapitalisme itu sendiri kita kan diberi kebebasan oleh negara gitu kan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk kebutuhan. Nah mungkin karena perilaku modern ini yang dituliskan di PPT juga yaitu munculnya individualistik. Jadi mungkin dari situ juga kita bisa lihat bahwa ada namanya pemanfaatan untuk diri sendiri atau kelompok tertentu gitu Pak. Jadi dari kelompok tersebut dia memonopoli suatu pangan persediaan tersebut, dan dari situlah mungkin muncul krisis pangan. Itu salah satunya. Dan untuk teknologinya ini salah satunya Pak ya. Terus untuk teknologi mungkin kita dapat karena ini adalah sistem teknologi canggih berbasis internet, jadi kita bisa menggunakan suatu big data gitu. Jadi kita dapat mengetahui
persebaran pangan dan kebutuhan masyarakatnya secara mendetail gitu. Jadi kita tahu mana yang kelebihan pangan, mana yang kekurangan pangan, jadi dapat diintegrasikan gitu Pak. Dan mungkin dengan regulasi yang cukup gitu, yang cukup ya bisa cukup membantu biar tidak ada monopoli pangan gitu Pak. Ya, itu dari kelompok 12. Baik, Victor. Saya setuju dengan pandangan Anda tadi ya, Victor ya, tentang krisis pangan. Memang dalam konteks global, kalau kita lihat sekarang bahwa sistem kapitalis itu memang menyebabkan juga, karena sumber daya pangan itu kalau kita lihat sekarang itu hanya dikuasai oleh 8 perusahaan besar, multi corporation, yang sudah mengendalikan pangan dunia ini, termasuk gandum, beras, dan sebagainya. Itu yang kita wanti-wanti. Jadi sistem kapitalis itu juga menyebabkan seperti itu, sehingga masyarakat lapisan bawah tidak bisa akses. Itu dalam konteks global. Nah, dalam konteks lokal, krisis pangan bisa juga terjadi. Kita lihat apa penyebabnya. Misalnya lahan-lahan produktif sudah mulai diubah menjadi pemukiman, ya, daerah industri dan sebagainya. Padahal itu lahan-lahan pertanian kelas 1 kalau kita lihat. Kemudian juga di tingkat mikro pertambahan jumlah penduduk begitu cepatnya, ya, tidak diikuti dengan peningkatan produksi pangan. Itu yang kita lihat. Jadi harus kita bedakan krisis pangan di aras global dengan krisis pangan di aras lokal. Nah, kalau itu realitasnya, apa penyebabnya tadi kita sudah ceritakan, dan apa dampaknya. Nah, dampaknya ini kalau kita lihat, kita kaitkan dengan SDGs, ini kan mempengaruhi sustainability ya, keberlanjutan. Kualitas hidup semakin turun, taraf hidup semakin rendah, ini menjadi penyebab. Nah, persoalannya adalah apa readaptasi dalam perspektif modernisasi ekologi seperti apa nih kalau kita melihat krisis pangan seperti ini? Tentu readaptasinya tidak bisa hanya diselesaikan dalam konteks makro global, tapi juga readaptasi berbasiskan saintifik tadi dan berbasiskan teknologi dan inovasi itu harus di konteks lokal. Nah, seperti apa dilakukan? Misalnya di Indonesia, Jokowi bikin food estate gitu ya. Itu kan kalau kita lihat dalam perspektif sosiologi juga aksi-aksi kolektif kan, membangun jaringan dari berbagai institusi dan stakeholder untuk meningkatkan pangan. Tapi itu kan di konteks meso ya, bukan di konteks makro. Tapi di konteks mikro muncul istilah-istilah bagaimana ada kedaulatan pangan pada masyarakat atau komunitas satu desa. Mereka cukup bisa menyediakan pangan untuk kebutuhannya sendiri, bahkan kalau punya kelebihan, overproduct bisa didistribusikan kepada daerah-daerah lain. Nah, tentu readaptasi berdasarkan modernisasi ekologi ini tadi berbasis saintifik. Nah, seperti apa itu? Oleh karena itu, misalnya sekarang bagaimana peningkatan produksi pangan di komunitas-komunitas pedesaan itu sudah berbasis kepada indigenous knowledge, kearifan-kearifan lokal. Bagaimana soal air, ya, bagaimana penggunaan pupuk organik itu sudah dikembangkan seperti itu. Nah, kita sebagai orang pertanian punya kepentingan ya untuk mereadaptasi. Pendek kata, kalau kita lihat ya dari pernyataan saya tadi yang dijelaskan oleh Abednego Victor tadi adalah tadi bahwa dalam modernisasi ekologi berbasis saintifik, tidak hanya berbasis pada teknologi dan inovasi, tetapi membangun aksi-aksi kolektif atau proses-proses sosial yang membangun kerjasama yang asosiatif itu menjadi sangat penting. Ya, tidak bisa dengan tindakan-tindakan individual, harus berbasis pada tadi apa yang kita sebut dengan tindakan-tindakan kolektif atau aksi-aksi kolektif. Itu yang jadi pelajaran kita. Jadi dalam PowerPoint sudah dijelaskan tadi, Anda mendengarkan juga penjelasan Ibu Rina ya, bagaimana proses-proses modernisasi ekologi itu berlangsung. Oke, saya pikir itu topik kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus pada kelompok 12. Bisa ditutup share screen-nya. Oke, rekan-rekan, ya, jadi kita sudah membahas krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Nah, topik kuliah kita pada hari ini substansinya menggambarkan apa saja krisis ekologi yang terjadi. Tadi 3 kelompok sudah memaparkan dengan baik menurut saya. Kemudian yang kedua, bagaimana proses-proses readaptasi. Nah, sudah banyak bentuk-bentuk readaptasi, tapi yang sekarang diperkenalkan adalah apa yang disebut dengan modernisasi ekologi, yaitu bentuk-bentuk readaptasi berbasiskan kepada saintifik dengan teknologi, inovasi, tetapi dalam perspektif sosiologi
perlu tindakan-tindakan kolektif atau collective action. Bagaimana caranya? Membangun kerjasama, membangun network, membangun kemitraan, membangun kolaborasi, itu menjadi sangat penting. Pertanyaan mendasar tadi yang Abednego Victor sampaikan, ada daerah yang kelebihan air, tapi ada juga kekurangan. Ini gimana memecahkan masalah? Teknologi semata-mata tidak bisa kalau tidak ada inisiatif-inisiatif di tingkat lokal maupun di tingkat global untuk membangun kerjasama, ya, kolaborasi, ya, partnership, kemitraan yang mungkin dalam bahasa kultur kita di Indonesia membangun semangat gotong royong itu menjadi sangat penting. Itu dalam perspektif sosiologi yang kita lihat. Jadi kita mencoba melihat ini dengan perspektif sosiologi, bagaimana kita memecahkan krisis ekologi dengan readaptasi ekologi berdasarkan modernisasi ekologi. Oke, itu substansi kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Anda bisa membaca lebih baik, memahami lebih baik. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, apalagi di masa pandemi ini, kita banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi juga kita memerlukan inovasi-inovasi yang kreatif ya untuk memecahkan persoalan seperti itu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat. Sudah bisa isi daftar hadir.